untuk barisan 1, 2, 3, 4. PKB dan Sakinah mohon perhatian. 1 langkah ke kiri, jalan. Kalau saya tidak pernah pengalaman, cuma pengalamannya itu lihat orang yang kesasar pada sering. Iya. Nggak bisa baca map. Oke. Artinya ternyata Google Map tidak bisa menjadi jaminan. Ada lagi mungkin yang bisa permasalahan kemarin yang disampaikan oleh Dr. Salahuddin akan coba saya ulas sedikit. Bahwa yang pertama, Pak Salahuddin orangnya impresif dan joyful. Terbukti saat pertama beliau tampil, semua peserta semangat dan mengikuti dengan senang. Berarti ini sebuah inspirator bagi kita semuanya seorang pendidik, bahwa pendidik harus impresif dan joyful supaya kelasnya live. Yang pertama pesan saya Pak. Yang kedua, bahwa pembelajaran kemarin berorientasi betul-betul pada keinginan peserta. Terbukti kita pertama dimintai keinginan apa yang ingin kami harapkan dan kami dapatkan. Bahwa KBM nanti itu betul-betul berorientasi kepada keinginan peserta, bukan semata-mata dari narasumber. Ini yang luar biasa. Yang kedua Bapak, konsep dari moderasi beragama yang dikemukakan oleh Pak Salahuddin kemarin juga luar biasa, bahwa prinsipnya adalah moderasi ini menjadikan kita, kata Pak Salahuddin kemarin, bangsa kita prinsip kebersamaan, bersatu, kebangsaan, tidak ada unsur kekerasan. Sehingga harapan kami semua agama, kata Pak Salahuddin, bisa berkembang, berproses berkembang dengan penuh kedamaian. Ini yang menjadikan Indonesia menjadi referensi keislaman dunia. Ya, terima kasih, luar biasa. Ya, Pak Perbus. 1, 2, 3. Jaimin 9 Nganjuk. Jaimin 9 Nganjuk, berarti ada Luna Mayanya bisa? Ada. Artinya Pak, itu ya Pak? Nggih, terima kasih, mudah-mudahan seterusnya apa kita saling mengenal dari kampungnya sampai ke Menak ganti celana. Habis itu pulang ganti sarung lagi. Ya, karena dia merasa kalau di kampungnya bercelana itu haram. Ya, mungkin ya nggak enak lah. Sarung, Yai metal. Dan yai metal kalau di kampung itu sudah mengurangi martabat kemanusiaan. Tapi betul, awalnya itu keras orang ini. Begitu saya datang Assalamualaikum Kiai, Masya Allah, panjenengan itu kok masih ikut pelatihan kayak begini, ini luar biasa ini. Coba kita belajar kepada beliau ini. Meskipun beliau orang alim, tapi masih mau belajar. Ini kadang-kadang kita ini baru tahu satu saja sudah nggak mau belajar. Sudah pegel-pegel Pak. Itu dalam rangka apa? Membuka hati. Ya, membuka hati pikiran. Kalau kita benci kepada orang lain, sementara orang lain itu masih punya sisi-sisi positifnya. Di Mojokerto itu begini, ada seorang Katolik menjadi bendahara pembangunan musola. Menjadi bendahara pembangunan musola. Pertanyaan saya, kira-kira musolanya ini dipakai jamaah sholat sah apa tidak? Halo? Sah aja Pak. Iya. Halo? Hai. Ya sah, bukan ada hubungannya wong yang numpang juga udah ini hanya nampung Pak. Sama dengan kita ini nampung di bank, yang punya bank siapa? Pasti saya bertanya lebih dari 100 kali dan tanpa keluar dari kendaraan sudah sampai. Itulah fungsi dari teknologi untuk memudahkan manusia. Terima kasih. Terima kasih. Masalahnya ini memang kita tidak belajar ICT, tetapi bagaimana kita menganalisa
kondisi nyata dengan kondisi gambaran besar nanti ya strip nanti kan kita jelaskan. Terus yang kelima menyimpang dari prediksi awal kita bukan ekstrim, kemudian kalau cukup kesana yang ingin inklusif muncul kebosanan karena tidak muncul kebosanan atas dasar tidak alamiah, atas dasar tidak alami, terkesan terpaksa, akhirnya kabarnya konflik ya Pak yuk kata-kata terjadinya konflik karena apa ini Kamera ini SIM-nya YouTuber baru. ini lagi orang beda agama lain. Muncul dalam pernikahan beda agama, kemungkinan besar akan muncul pernikahan yang beda agama karena begitu eratnya jalinan itu sudah akidah ya, kemungkinan nanti akan menjadi kabur, terjadilah ini poin yang keempat, terjadi pandangan akidah pada generasi berikutnya ya, pendangkalan. Jadi sehingga ini yang kita khawatirkan seperti itu. Nah, yang kemudian ini poin 5 adanya hampir sama dengan poin yang keempat, yaitu adanya anggapan agama hanya sebagai label. Ini kekhawatiran kita ya, karena tadi sesuai dengan grafik 1, 2, 3, 4 dan 5 itu gambarannya hal-hal yang kita khawatirkan nanti dalam putaran yang sampai masyarakat tersebut. Memang tujuan daripada manusia diciptakan itu adalah bahwa manusia diciptakan adalah itu berpasang-pasangan, diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ini adalah sesungguhnya adalah substansi daripada penciptaan manusia itu sendiri. Oleh karena itu seharusnya manusia itu dalam rangka melaksanakan kehidupan di dunia itu harus menerapkan kehidupan yang inklusif. Sehingga ketika sebuah masyarakat yang mencoba untuk mengimplementasikan kehidupan yang inklusif, maka dampak positifnya dia akan selalu saling menghargai. Kemudian kedepannya kalau hal ini terus-menerus dipupuk dan merasa fanatiknya besar adalah merasa paling benar, hanya kelompok kami yang paling benar. Ketika hal ini terus-menerus perasaan paling benar ini timbul, maka kedepannya adalah ekstrim. Ternyata yang buta itu tidak hanya mata, fanatik juga buta, sehingga terjadilah sebuah sikap pandangan yang ekstrim. Berawal dari fanatik buta, kemudian adanya ekstrim, kemudian sehingga terjadi memicu sebuah konflik dan gesekan, baik dengan masyarakat, antar masyarakat, antar umat beragama dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, terlalu lama berkonflik, mungkin setelah ada telaah dari konflik yang dia rasakan, sehingga mereka akan mengalami sebuah pengalaman. Dalam sebuah pengalaman yang dialami, bisa jadi orang yang berangkatnya dari eksklusif fanatik buta itu kemudian suatu saat ada futuh, ada hidayah dari Allah, kemudian belajar dari sebuah pengalaman. Dari pengalaman itu akhirnya ada hal yang sangat menarik perhatian, yaitu kasus di Pondok Pesantren Al-Zaitun yang benar-benar dari pandangan kita semua
jelas itu bertentangan dengan pandangan kita sebagai umat Islam. Dan itu nanti bagaimana dari sisi moderasi beragama. Yang kedua, setelah saya perhatikan materi mulai awal sampai hari ini, bahwa yang banyak terjadi sebenarnya moderasi yang kaitannya dengan agama, internal agama. Dan itu poinnya adalah kekurangan atau minimnya pemahaman tentang keagamaan secara detail. Padahal di dalam kajian-kajian keislaman sebenarnya sangat moderat sekali. Dengan munculnya imam-imam mazhab yang 4 itu, sebenarnya tidak ada yang tidak ekstrem. Artinya semuanya mudah, semuanya mudah dan bisa diterima jika itu dipahamkan. Jadi saya kira solusinya sebenarnya kita harus memahamkan kepada semua bangsa, terutama umat beragama Islam ini, hal-hal yang terkecil tentang pemahaman keagamaan, perbedaan-perbedaan yang telah disampaikan sejak puluhan atau ratusan tahun yang lalu, sehingga tidak terjadi sikap-sikap ekstrim maupun radikal. Mohon tanggapan dari Bapak Prof. Terima kasih. Saya dari MTSN satu keluarga itu satu marga. Nah, karena adanya kearifan lokal yang demikian kuat, maka akhirnya pertempuran, perangan atau konflik yang berdarah itu bisa diatasi. Dari Edinburgh University Press 2015, saya citizenship and minorities and ASEAN Notre Dame University Press tahun 2022. Demikian tadi guru peneliti singkat dari maka itu akan dibawa ke ranah. Dan sebagai negara demokratis, kita tentu juga tidak boleh lantas punya prasangka, punya asumsi bahwa oh ini tidak boleh, harus dilarang, harus dibasmi. Kita tidak boleh, karena setiap orang itu punya hak hidup juga, ya kan? Nah, disinilah kita menunggu hasil investigasi, hasil penelaahan, teliti ya, beberapa praktek-praktek yang terjadi saat ini. Sejauh mana itu nanti akan diukur oleh sebuah kriteria-kriteria. Majelis Ulama Indonesia sudah menurunkan timnya dan nanti akan ada tanggapannya, kesimpulannya. Itu nanti akan disampaikan kira-kira apa kesimpulannya yang bisa ditindaklanjuti sebagai sesuatu yang katakanlah kalau memang itu ada perbuatan melanggar hukum, maka harus ada dalil-dalilnya, dasar-dasarnya, indikasi-indikasinya bahwa itu memang melanggar berintegritas. Apalagi Bapak Ibu seorang guru selalu berdiri di hadapan siswa. Kalau tidak berintegritas, maka Bapak Ibu guru akan diberi label oleh siswanya, misalnya tidak jujur, suka berbohong ya. Ada ya yang seperti itu? Ada. Saya sebenarnya begini ya. Kalau apa itu contohnya? Ya misalnya saya pernah tidak jujur sama istri. makanya saya sekarang itu bercita-cita jadi suami teladan. Tadi kan ini yang masih belum terjawab. Masalahnya itu penyelesaian itu belum waktunya. Penyelesaian itu di strategi lainnya, Yai. Makanya kenapa nggak saya jawab? Itu karena wilayahnya